Kabut itu sangat tebal di Laut Setan dan dipenuhi dengan energi Ying. Wang Lin hanya berada di sini sebentar, tapi pakaiannya sudah basah kuyup. Perasaan lengket dari pakaiannya menempel padanya sangat tidak nyaman. Adapun Limuan, wajahnya tidak lagi pucat tetapi sedikit merah, dan kulitnya halus seperti sutra. Pakaiannya juga basah oleh kabut, memperlihatkan tubuhnya yang sangat menawan. Wang Lin memandang dan menarik pandangannya. Hatinya tidak bergerak sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Limuan dapat membuat pil Distance Heaven dan berbagai pil lainnya, dia tidak akan mengizinkannya untuk mengikutinya. Lautan Setan adalah baskom besar. Setelah turun untuk waktu yang lama, dia masih belum melihat bagian bawah. Namun, dia menyadari bahwa semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi Ying. Segera, makhluk aneh mulai muncul dalam kabut, beberapa dari mereka bahkan memiliki fluktuasi energi spiritual. Ini membuat Wang Lin sangat terkejut, tetapi untungnya, dia bisa mendeteksi mereka segera, jadi hanya ada beberapa ketakutan dan tidak pernah ada bahaya nyata. Limuan sangat gugup karena dia mendengar terlalu banyak rumor tentang lautan setan ini. Tidak ada alasan dengan orang-orang di sini karena kekuasaan adalah satu-satunya hal yang penting. Ada juga kurangnya kultivator perempuan, jadi kecuali dia memiliki dukungan yang kuat, dia kemungkinan akan memiliki nasib yang sangat menyedihkan. Sebelum pergolakan di Houfen, selalu ada banyak kultivator yang ditempatkan di perbatasan Laut Setan. Ini sering termasuk kultivator Naschen Soul. Tujuan satu-satunya adalah untuk mencegah para kultivator iblis merampok negara mereka. Untungnya, kekuatan kuat di Laut Setan semuanya ada di tengah. Kelompok-kelompok di pinggiran semuanya kecil, jadi selama mereka berhati-hati, tidak ada yang terlalu besar akan terjadi. Wang Lin tidak tahu berapa lama mereka terbang ketika dia tiba-tiba berhenti. Limuan tidak bisa bereaksi cukup cepat, jadi dia berlari ke punggungnya. Wang Lin dengan dingin menatap kabut di kejauhan dan berkata, "Keluar, sekarang!" 3 sosok kurus dan tinggi muncul dalam kabut, tetapi kabut itu terlalu tebal untuk Wang Lin untuk melihat tepatnya angka, meskipun jelas bahwa mereka adalah 3 kultivator laki-laki. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara tajam. "Sombong! Daerah ini milik sekte jahat pertempuran aku. Jika kamu cerdas, tinggalkan kultivator perempuan atau yang lain." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendengus dingin. "Berisik! Mati!" Peta itu menyatakan bahwa tidak ada alasan di Laut Setan, hanya yang kuat yang dihormati. Dia melambaikan tangan kanannya dan Jirealm Divinescence menyebar. Ketiganya hanya pertengahan pendiri yayasan pendirian tahap, sehingga Wang Lin bisa membunuh mereka sesuka. Petir merah tiba-tiba melintas oleh mereka bertiga. Mata mereka menjadi lebih redup dan redup sebelum jiwa mereka hancur dan mati. Wang Lin berjalan ke depan dan meraih tas mereka untuk dipegang. Dia kemudian menendang tubuh mereka ke kabut tebal dan pergi tanpa melihat lagi. Limuan ngeri ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin berakting. 3 lainnya semua berada di tahap pertengahan yayasan pendirian sama seperti dia, tapi mereka semua mati secara misterius tanpa sarana untuk melawan. Dia terkejut ketika dia melihat punggung Wang Lin, lalu dia tiba-tiba teringat kembali setengah bulan yang lalu, ketika saudara lelakinya Li Qiqing mengatakan sesuatu tentang pertarungan hebat melawan semangat di mana ribuan kultivator berpartisipasi. Selama tahap awal pertempuran itu, sesuatu yang aneh terjadi pada kultivator Xuanzu. Semua kultivator yayasan pendirian Xuanwu secara misterius mati dan jatuh dari langit. Jika hanya 1 atau 2, maka itu tidak akan terlalu buruk, tetapi Xuanwu hanya memiliki 200 atau lebih pendiri yayasan pendiri, dan hampir setengah dari mereka meninggal secara misterius seperti ini. Ketika awalnya dia mendengar hal ini, dia tidak percaya, dia mengira itu hanya rumor, tetapi melihat bagaimana ketiga pembangun yayasan itu meninggal, dia tidak bisa tidak mengingat cerita itu. Dia mengikuti di belakang Wang Lin dan bertanya, dengan suara gemetar, "Senior, saudara magang senior, kembali di Houfen Union, kamu menjadi bagian dari pasukan mana?" Wang Lin tidak menoleh ketika dia dengan dingin berkata, "Tentara ke-10, P." Saat kata-kata, tentara ke-10, memasuki telinga Limuan, rasanya seperti kilat menyambar pikirannya. Dia ingat dengan jelas bahwa saudara lelakinya mengatakan bahwa pasukan ke-10 adalah orang yang berperang. Sekarang dia hampir yakin bahwa pemuda berwajah dingin ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian besar-besaran para kultivator yayasan Xuanwu. Memikirkan hal ini, keinginan terakhirnya untuk menolak menguap sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa memanggil kekuatan untuk mundur. Tapi saat itu, dia tiba-tiba teringat deskripsi teknik aneh yang dia baca di Lou Hisek dan berkata, "Teknik yang baru saja kamu gunakan, apakah itu mantra maut?" Wang Lin hati sedikit terkejut, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia dengan tenang menjawab, tanpa memalingkan kepalanya, "Kamu juga tahu tentang mantra kematian?" Saat Limuan mendengar kata-kata Wang Lin, dia bahkan lebih yakin bahwa dia tahu mantra maut legendaris. Mantra kematian dikenal sebagai teknik dari dunia kultivasi kuno yang sangat sulit untuk dikuasai. Namun, begitu dikuasai, yang harus dilakukan hanyalah melihat seseorang, ucapkan kata, "mati," dan orang itu akan langsung mati. Jenis teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik paling jahat di antara para kultivator setan.
Perlu satu untuk memadukan 3 jenis energi. Yang pertama adalah energi yin, yang berasal dari Naschen Souls kultivator wanita, menggunakan teknik panen yin. Energi kedua adalah energi kematian, yang diperoleh dengan menyerap energi dari tulang-tulang orang mati. Meskipun ini mirip dengan energi yin, kualitasnya sangat berbeda. Energi ketiga adalah mematikan energi. Begitu seseorang telah cukup membunuh, tubuh mereka akan menghasilkan niat membunuh sendiri. Begitu niat membunuh ini mencapai kesadarannya sendiri, itu menjadi energi pembunuhan yang dibutuhkan. Memadukan 3 energi mendorong orang tersebut untuk bertahan dalam percobaan untuk terus mengembangkan teknik ini. Namun, setiap malam, pengguna menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dan mereka harus selamat dari uji coba ini lagi setiap 3 tahun. Hanya setelah melalui siklus ini berkali-kali, tahap awal mantra kematian dapat dianggap lengkap. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, peluang kematian bahkan lebih tinggi. Menurut beberapa perhitungan, kemungkinan untuk sepenuhnya menguasai mantra kematian pada dasarnya adalah 0. Meskipun teknik ini sangat kuat, itu terlalu kejam. Hanya beberapa kultivator iblis yang mau mencoba mempelajarinya. Setelah mendengarkan Limuan menggambarkan mantra maut dengan suaranya yang bergetar, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia tetap diam. Keheningan ini menyebabkan Limuan menjadi lebih takut dan jantungnya berdebar kencang. Setelah melakukan perjalanan di Laut Setan untuk sementara waktu, Wang Lin akhirnya memasuki bagian laut dari darah itu. Kabut itu jauh lebih tebal sekarang dan energi yang jauh lebih kuat. Menatap tanah di bawahnya, Wang Lin bergumam sedikit sebelum mengambil beberapa langkah mundur. Dia melompat-lompat sampai menemukan puncak gunung. Dia berdiri di atas batu yang menonjol dari gunung saat dia mengambil pedang terbang dari tasnya memegang dan kemudian menunjuk ke gunung. Pedang terbang itu terbang ke arah gunung dan mulai mengukir. Suara batu gesekan logam memasuki telinga Wang Lin. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena gunung itu terlalu keras dan pedang terbang sangat lemah. Dia mendengus dan kemudian menampar tasnya memegang lagi. Kali ini, lebih dari 30 pedang terbang keluar. Ji-Realm Divinescence-nya memasuki setiap pedang dan pedang menghujani gunung. Dengan cara ini, kemajuan segera dipercepat, dan sebuah gua muncul di sisi gunung. Limuan sudah terbiasa dengan Wang Lin selama perjalanan mereka. Karena orang ini dapat menyelesaikan mantra maut, maka mengendalikan 30 pedang terbang bukanlah hal yang mengejutkan. Dia tahu bahwa jumlah pedang terbang yang bisa dikendalikan bergantung pada akal ilahi seorang kultivator. Waktu perlahan berlalu dan sebuah gua dengan 4 kamar perlahan-lahan diukir. Dengan demikian, gua kultivasi sederhana dibentuk. Wang Lin mengeluarkan batu roh dan meletakkan berbagai formasi di sekitar gua. Setelah Limuan melihat formasi, dia mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi setelah melihat formasi, kejutan itu menghilang dan sepotong penghinaan muncul. Namun, sepotong penghinaan cepat menghilang saat dia menyembunyikannya. Namun, sepotong penghinaan ini masih ditangkap oleh Wang Lin. Meskipun dia fokus pada penempatan formasi, indera ilahi tidak pernah meninggalkan Limuan. Bahkan dalam perjalanan ke sini, masih sama. Jika Limuan melakukan gerakan yang tidak biasa, Wang Lin tidak akan peduli bahwa dia adalah seorang wanita, dia akan tanpa ampun membunuhnya. Setelah Wang Lin selesai meletakkan batu-batu roh, dia bahkan tidak berbalik ketika dia dengan dingin berkata, "Aku berencana untuk tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Jika formasi rusak, aku dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri." Dengan itu, ia berbalik dan memandang Limuan. Limuan mengepalkan giginya dan bergerak tanpa kata. Dia mengeluarkan bendera hitam dari tasnya untuk dipegang dan menempatkannya di sekitar gua. Namun, dia masih merasa tidak aman, jadi dia meletakkan lebih banyak formasi di sekitar gua dan bahkan mengatur formasi Wang Lin untuk menghubungkan mereka semua. Setelah melakukan semua ini, dia mengepalkan rahangnya lagi dan mengeluarkan warna biru, kristal, tulang binatang. Dia menggunakan pedangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan, setelah menghitung sebentar, dia meletakkan satu bagian. Dia terus menempatkannya. Ketika semua 18 potongan tulang binatang berada di tempatnya, 3 jam telah berlalu. Dahi Limuan dipenuhi keringat. Dia terlihat sangat lelah ketika dia berkata, termasuk formasi yang kamu tempatkan, ada total 214 formasi. Namun, mereka hanya formasi pemula yang hanya bisa menghentikan masuknya para pendiri yayasan pendirian. Aku hanya menggunakan tulang binatang kristal untuk meletakkan formasi 9 kerangka. Meskipun formasi hanya pada kekuatan 30% karena kurangnya tulang, ia masih dapat memblokir seorang kultivator formasi inti selama 1 jam. Aku hanya memiliki banyak tulang binatang buas kristal ini. Jika kamu ingin formasi menjadi lebih stabil, maka kita membutuhkan lebih banyak tulang binatang roh. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan akal ilahi. Di dalamnya ada informasi tentang cara memasukkan formasi. Setelah selesai membacanya, dia menghancurkan batu giok, lalu memandang Limuan dan menunjuk ke depan. Limuan tahu bahwa dia tidak bisa mempercayainya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia berjalan ke formasi. Wang Lin meninggalkan sepotong akal ilahi padanya dan mengikuti di belakang.
Setelah melewati lapisan formasi dengan aman dan memasuki gua, Limuan mengeluarkan bendera kecil lainnya. Dia dengan lembut melambaikan bendera dan semua formasi diaktifkan, melepaskan kabut tebal. Dari kejauhan, orang tidak bisa melihat apa-apa, dan bahkan jika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka hanya akan melihat gunung. Di dalam gua, Wang Lin memeriksa Limuan, yang menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan berbisik, "Kakak magang senior, haruskah aku memperbaiki pil Distance Heaven untukmu sekarang?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani makan pil yang kamu perbaiki." Mata Limuan segera menjadi merah saat dia dengan tenang menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah yang menangis, dan berbisik, "Kakak magang senior telah menyelamatkan hidupku. Katakan saja apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya kepada aku." Saat ini dia sangat cantik dan memikat. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan Limuan. Ekspresinya masih tenang ketika dia berkata, "Aku tidak suka memaksa orang, jadi aku tidak akan menuntut terlalu banyak dari kamu. Yang aku perlu kamu lakukan adalah memperbaiki pil yang cukup bagi aku untuk mencapai tahap core formation. Setelah aku mencapai tahap formasi inti, aku akan mengantar kamu keluar dari Laut Setan. Tetapi selama periode waktu ini, aku ingin kamu menyerahkan darah esensi jiwa kamu untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pil selama periode waktu ini." Limuan merenung sebentar, lalu mengangguk. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan memaksakan darah esensi jiwanya. Kemudian dia mengirim drop ke Wang Lin. Setelah Wang Lin menerima darah esensi jiwa, dia membuang beberapa kantong memegang dan berkata, "Semua materi ada di sini. Lihat pil seperti apa yang bisa kau perbaiki." Limuan memeriksa tas dengan akal ilahi dan segera berseru, Ini adalah akar kayu yang sunyi, dan ada rumput inti kuning. Ini, ada yang membakar akar emas dan rumput roh surga." Semakin dia melihat-lihat tas, semakin dia terkejut. Sebagian besar bahan untuk pil pemurnian, dan beberapa sudah lama punah di Houfen. Hanya murid yang kembali dari medan perang asing setiap 100 tahun yang akan mengembalikan beberapa. Wang Lin menggosok dagunya dan membuang lebih dari 10 tas memegang. Ini adalah barang rampasan terbarunya. Setelah mengeluarkan semua harta dan batu roh, yang tersisa adalah materi yang tidak dia ketahui, jadi itu sempurna untuk membuat Limuan mengidentifikasi mereka. Setelah memeriksa semua tas berisi, semua kesedihan Limuan dari sebelumnya menghilang dan wajahnya sekarang bersinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Saudara magang senior, aku dapat dengan bebas menggunakan semua materi ini?" Wang Lin mengangguk. "Aku hanya ingin pil. Adapun prosesnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Limuan tersenyum pada Wang Lin untuk pertama kalinya. Senyumnya sangat manis ketika dia berkata, dengan percaya diri, "Kakak magang senior dapat yakin. Aku telah menghitung bahwa aku dapat membuat 300 pil roh kuning yang dapat membantu meningkatkan kultivasi, 50 pil menghindari racun, dan berbagai pil lain dengan berbagai efek. Setelah selesai, aku akan menyerahkannya kepada saudara magang senior. Saudara magang senior, di antara bahan-bahan yang kamu miliki, yang paling berharga adalah anggur darah iblis ini." Dengan itu, ia mengeluarkan strip kayu merah yang terlihat sangat biasa. Strip kayu merah ini adalah salah satu bahan untuk membuat pil KB jarak surga dan salah satu yang paling penting. Aku hanya melihat anggur darah iblis ini dalam catatan kuno. Dengan ini, aku memiliki keyakinan dalam menyempurnakan satu pil surga jauh, namun, efeknya akan sedikit lebih lemah karena aku perlu mencari pengganti untuk bahan-bahan lainnya. Ekspresi Wang Lin tetap kusam saat dia dengan tenang berkata, "Aku tidak akan bertanya banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyulingan pil." Dia merenung sedikit dan berkata, "Aku berencana melakukan perjalanan keluar. Setidaknya 3 hari dan paling banyak setengah bulan. Awas sendiri." Dengan itu, dia siap untuk pergi. Limuan ragu-ragu sebentar, lalu dengan cepat berkata, "Saudara magang senior, ketika kamu pergi, dapatkah kamu menemukan aku tungku pil? Aku baik-baik saja dengan bahan-bahannya, dan tungku pil yang aku bawa baik untuk pil biasa. Namun, jika aku menggunakan tungku pil aku saat ini, tingkat keberhasilan pil surga jarak hanya akan menjadi 50%. Biasanya, penyelesaian pil surga jauh menggunakan tungku fusi surga sekte." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia memandang Limuan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Limuan diam-diam menghela nafas. Dia awalnya tidak ingin berbohong, tetapi dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, dia akan meninggalkannya. Namun, sekarang mereka telah mencapai tahap ini dan dia bahkan telah menyerahkan darah esensi jiwanya, dia memutuskan untuk mengemukakan masalah tingkat keberhasilan pil KB jarak surga. Jika ada sesuatu yang terjadi di masa depan, ia mungkin akan membunuhnya pada saat marah. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin memeriksa arahnya dan melihat ke arah tempat Zhao berada. Matanya menjadi dingin saat dia bergumam, "Teng Huayuan, aku akan mencapai tahap formasi inti. Setelah aku mencapai tahap Naschen Soul, aku akan membunuh jalan aku kembali ke Zhao dan mencabut seluruh klan kamu. Teng Huayuan, kamu sebaiknya tidak mati lebih awal. Tinggal dan tunggu aku kembali." Rasa dingin di matanya perlahan menghilang.
Dia mengambil langkah, mengaktifkan teknik pelarian bumi, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Alasan dia pergi adalah untuk menemukan lebih banyak tulang binatang roh. Menurut Limuan, hanya dengan menambahkan lebih banyak tulang binatang roh bisa 9 pembentukan kerangka berada pada kekuatan maksimal. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk mencapai tahap formasi inti, dan di tempat yang berbahaya seperti Laut Setan, dia membutuhkan tempat yang relatif aman untuk memastikan tidak ada yang salah. Alasan lain adalah bahwa dia membutuhkan tengkorak binatang roh untuk membuat tungku reaksi untuk teknik pemurnian kuil perang dewa. Dengan formasi dan tungku reaksi, tulang roh binatang sekarang menjadi kebutuhan bagi Wang Lin. Menurut deskripsi yang diberikan di peta batu giok, ada binatang buas di dalam kabut dan tulang binatang buas di dasar laut. Namun, banyak dari tulang binatang roh itu telah digali oleh orang lain, bahkan setelah berjalan untuk waktu yang lama, Wang Lin masih belum menemukannya. Selain itu, kabutnya sangat tebal di dasar laut, jadi matanya tidak berguna dan dia hanya bisa melihat dengan akal ilahinya. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mundur selangkah. Kemudian pedang terbang dalam pola bergelombang, melintas di mana Wang Lin berada. Wang Lin berada di puncak Yayasan Foundation tahap akhir, tahap formasi inti pseudo, sehingga ia dapat sepenuhnya melihat melalui pria berusia 40 tahun ini yang baru berada di tahap awal Foundation. Wajah orang ini berwarna ungu gelap dan napasnya sangat kasar. Jelas bahwa dia telah dipukul dengan racun yang kuat, menyebabkan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya. Saat pedang terbang melintas, sinar cahaya lain mengejar di belakangnya. Wajah Wang Lin menjadi sangat aneh ketika orang yang mengejar kultivator Foundation tahap awal adalah seorang pemuda di puncak lapisan 15 kondensasi Qi. Wajah orang ini seputih salju, memiliki mata yang ramping, dan ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Pemuda yang tampak jahat itu memegang tulang binatang hitam. Saat ia mengejar pria parubaya itu dengan santai, ia terus meniup tulangnya. Setiap kali dia meniupnya, asap hitam akan keluar. Saat asap hitam muncul, asap itu dengan cepat akan mengejar kultivator Foundation Establishment dan memasuki tubuhnya. Kakak magang senior, lari lebih cepat. Saudara magang junior, kamu ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan 16 racun mematikan di dalam tubuh kamu. Pria muda itu meniup tulang hitam lagi dan melanjutkan, dengan suara menyeramkan, saudara magang senior, saudara magang junior di sini telah menghabiskan waktu yang sangat lama mempersiapkan 16 racun mematikan yang berbeda ini untuk kamu. Bagaimana lagi aku berani bertindak melawan kamu dengan kultivasi yayasan pendirian kamu? Kakak magang senior, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya itu mengepalkan giginya dan tetap diam saat pedangnya yang terbang miring menaiki gunung. Kakak magang senior, kau sudah sangat tua. Bagaimana kalau kamu menerima kematian dan biarkan aku melahap kamu dengan teknik mencuri yayasan? Pemuda jahat itu berkata dengan sangat lambat ketika ia mendekati pria parubaya itu. Wang Lin tertarik pada tulang binatang dalam pria pemuda itu. Dia bergerak maju dan diam-diam mengikuti di belakang mereka. Setelah pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan pria muda itu, dia bahkan tidak menoleh ketika dia mengutuk dengan suara serak, "Sang Muya, kau bajingan. Jika bukan karena aku memohon kepada kamu saat itu, bagaimana bisa Master menerima kamu sebagai murid? Kamu berani melakukan hal keji seperti itu kepada sesama murid kamu? Apakah kamu tidak takut Tuan mencari tahu?" Pemuda jahat mengeluarkan tawa histeris dan berkata, "Tuan, jika Tuan tidak setuju dengan ini, bagaimana aku berani menyergapmu secara terbuka seperti ini?" Tubuh pria parubaya itu gemetar ketika dia batuk seteguk darah hitam. Tubuhnya melemah dan dia jatuh dari pedang terbangnya. Pemuda jahat mengeluarkan dengusan dingin dan berhenti 3 kaki jauhnya dari tubuh dengan pedang terbangnya. Dia menusuk mayat itu beberapa kali dengan pedang terbang ini untuk memastikan itu sudah mati sebelum menyambarnya untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika dia menatap sosok gelap di kabut. Keringat dingin menutupi dahinya. Ketika dia mengejar kakak magang seniornya, dia memiliki indera ilahi menyebar dan tidak memperhatikan apapun. Namun, orang ini sekarang muncul diam-diam di depannya, yang berarti bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Dia melemparkan tubuh ke tanah, lalu segera menggenggam tangannya dan membungkuk. Ekspresi jahat menghilang dari wajahnya dan digantikan dengan ekspresi yang sederhana dan jujur, ketika dia berkata, "Junior adalah murid Fighting Evil Sect, Sang Muya. Untuk apa senior berhenti junior? Junior akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior." Wang Lin perlahan keluar dari kabut dan dengan dingin melirik pemuda itu. Pemuda itu merasa ekspresi wajahnya yang sederhana dan jujur, terlihat sekilas oleh Wang Lin, jadi dia tiba-tiba merasa ketakutan. Dia hanya merasa seperti ini ketika dia dihadapkan oleh tuannya, tetapi tuannya berada di puncak Yayasan Foundation tahap akhir dan memiliki kaki dalam tahap formasi inti. Mungkinkah pemuda ini, yang tidak terlihat jauh lebih tua darinya, sudah berada di tahap formasi inti semu? Hati pemuda itu bergetar dan ekspresinya menjadi lebih terhormat. "Bawa tulang binatangmu ke sini." Suara Wang Lin dingin dan tidak memiliki emosi. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, semakin Sang Muya panik dalam hatinya. Dia tumbuh di Laut Setan dan telah mendengar segala macam teknik iblis.
Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia berhasil menumbuhkan sepasang mata pengetahuan iblis. Dia tahu bahwa para kultivator iblis yang kuat itu dingin dan kejam, dan meskipun dia telah melihat banyak kultivator iblis dengan mata itu, sebagian besar hanya tiruan. Tapi senior di hadapannya ini sepertinya kedinginan dan kejam dari jiwa, terutama sepasang mata yang menyebabkan jantungnya bahkan terasa dingin. Dia dengan cepat membuang tulang binatang yang ada di tangannya karena dia tidak berani memiliki pikiran menolak. Wang Lin terbang di ketinggian rendah di dekat dasar laut dengan bendera di tangannya. Ini adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 jiwa tersegel di dalamnya, termasuk jiwa Sang Muya dari sebelumnya. Bendera jiwa dulu milik Sang Muya dan dia tidak mengira itu adalah kuburannya sendiri. Setelah berbicara dengan Sang Muya, Wang Lin mengetahui bahwa segala sesuatu dalam radius 1 juta kilometer dianggap bagian luar tepi Laut Setan. Ada banyak sekte besar dan kecil di daerah ini, dan Fighting Evil Sect adalah salah satunya. Kultivator tingkat tertinggi dari sekte ini adalah kepala sekte, Liu Shen, yang merupakan leluhur Sang Muya. Dia berada di puncak formasi inti pertengahan tahap dan agak terkenal di daerah ini. Lingkaran luar Laut Setan sangat kekurangan sumber daya dengan sangat sedikit vena roh. Ada sangat sedikit kultivator Naschen Soul di sini karena banyak yang tidak mau tinggal di daerah ini. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian tengah Laut Setan. Selain semua ini, Wang Lin juga belajar bahwa tidak ada tulang binatang roh di tepi luar Laut Setan. Binatang roh yang kuat itu semua hidup di bagian tengah, dan bahkan jika seseorang berkeliaran di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh para kultivator setan yang tinggal di sini. Tapi Wang Lin masih berhasil mendapatkan beberapa informasi bermanfaat. Di dalam tepi luar Laut Setan, ada 3 zona bahaya. Salah satu dari 3 zona bahaya, Corpse Valley, memiliki banyak tulang binatang. Jika sekte terdekat membutuhkan bahan-bahan seperti itu, mereka akan pergi ke sana. Yang aneh adalah bahwa sesekali, mayat-mayat baru dari binatang roh yang baru mati akan muncul di Corpse Valley. Beberapa dari makhluk roh ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Sebenarnya tidak ada penjelasan tentang bagaimana mereka muncul di sana, apalagi bagaimana mereka mati di Corpse Valley. Meskipun Corpse Valley misterius, asalkan orang tidak memasuki bagian tengah lembah, maka umumnya tidak ada yang berbahaya terjadi. Adapun tulang yang digunakan Sang Muya untuk berurusan dengan saudara magang seniornya, itu berasal dari Corpse Valley. Itu terbuat dari tulang binatang gagak misterius. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, Wang Lin menemukan bahwa racun ini hanya bekerja pada kultivator yayasan pendirian. Efeknya secara drastis lebih lemah terhadap para kultivator yang lebih kuat. Tujuan Wang Lin saat ini adalah Corpse Valley. Dia dengan cepat terbang ke arah yang ditunjukkan Sang Muya. Apa yang dia lihat ketika dia tiba di luar Corpse Valley adalah pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pegunungan tinggi dan rendah, dan di mana pegunungan bertemu, ada lembah besar dan kecil. Ini adalah Corpse Valley. Kabut di sini sangat tipis dan sama sekali tidak memengaruhi visibilitas. Namun, ketika Wang Lin masuk, dia merasakan energi yin yang sangat berbeda dalam hal kualitas dengan energi di luar. Wang Lin segera membentuk segel dan mulai melantunkan mantra, kemudian serpihan cahaya berkumpul di depannya. Akhirnya, mereka membentuk bola cahaya putih, tetapi segera setelah itu muncul, itu mulai berubah warna sampai akhirnya menetap dan menjadi biru. Mata Wang Lin menyala. Ini adalah teknik untuk menentukan jenis energi yin di daerah tersebut. Berdasarkan warna bola, itu akan memberitahunya yang mana dari 4 energi yin itu. Ada 4 warna, ungu, biru, perak, dan merah, yang mewakili langit, bumi, misterius, dan kematian yin. Karena cahayanya biru, maka tempat ini mengandung energi yin bumi yang sangat langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke depan. Bola cahaya segera terbang ke depan. Wang Lin perlahan mengikuti di belakang bola cahaya dan mengamati warnanya ketika ia mencari tulang binatang. Rasa ilahi Wang Lin menemukan beberapa kultivator di dalam Corpse Valley, tetapi mereka semua fokus mencari tulang binatang. Bahkan jika mereka bertemu, yang akan mereka lakukan hanyalah saling mengangguk ketika mereka lewat. Wang Lin merenung sedikit. Tidak hanya ada satu Corpse Valley tetapi yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran. Ada lebih sedikit kultivator jauh di dalam lembah, yang berarti ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan tulang binatang di sana. Setelah melewati 9 lembah, ada lebih banyak sisa-sisa binatang buas. Beberapa dari mereka sangat besar karena mereka mengambil sebagian besar lembah. Wang Lin berdiri di atas mayat binatang raksasa, tetapi setelah memeriksanya sebentar, dia menyerah pada gagasan tentang mengambilnya. Meskipun mayat ini besar, tidak ada energi spiritual di tulang, yang berarti ini bukan binatang roh. Itu hanya memiliki tubuh besar. Ketika dia semakin dekat dan lebih dekat ke pusat Corpse Valley, semakin dalam warna bola cahaya menjadi. Setelah dia melewati lembah ke-9, dia tidak lagi melihat kultivator, dan jumlah mayat meningkat. Wang Lin berhenti di lembah ke-9 untuk sementara waktu. Dia sangat berhati-hati dan rasa ilahinya menyebar. Untuk beberapa alasan, setelah dia tiba di lembah ke-9, dia merasa itu berbeda dari yang sebelumnya 8.
Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan apa yang berbeda, tetapi dia merasa seolah-olah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya saat dia masuk. Wang Lin mencibir dalam hatinya ketika dia menyapu sekeliling dengan jirealm akal ilahi. Mata padanya segera menghilang dan lembah menjadi sunyi lagi. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan santai mengumpulkan tulang binatang sebelum pindah ke lembah ke-10. Ketika dia tiba di lembah ke-13, bola cahaya terbelah menjadi dua. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa kualitas energi Yin telah melampaui peringkat 10 kualitas normal dan masuk ke peringkat 1 kualitas baik. Gelombang Yin datang dari lembah ke-14. Wang Lin merasakan tubuhnya menegang. Wang Lin melihat sekeliling dan menghela nafas. Sebenarnya, ini adalah tempat terbaik baginya untuk berkultivasi tertutup. Namun, meskipun tempat ini tampak tenang, agar dianggap sebagai salah satu dari 3 zona bahaya, ia pasti memiliki bahaya. Wang Lin tidak berani pergi ke kultivasi pintu tertutup lama tidak peduli seberapa bagus kondisinya. Sebelum dia sepenuhnya memahami tempat ini, dia tidak akan tinggal lama di sini kecuali dia benar-benar harus. Dia ragu-ragu sebentar. Dia sudah mengumpulkan beberapa tulang binatang. Meskipun kualitas mereka tidak terlalu tinggi, mereka setidaknya harus dapat meningkatkan kekuatan dari 9 pembentukan kerangka sedikit. Tapi dia agak tidak mau pergi sekarang. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat seberapa besar lembah ke-14 itu. Lembah ke-14 ini jelas berbeda dari 13 sebelumnya. Ukurannya hampir sama dengan gabungan 13 sebelumnya. Selain semua ini, apa yang paling aneh tentang lembah ke-14 adalah bahwa tidak ada mayat yang terlihat. Seluruh tanah ditutupi oleh salju biru yang bersinar yang tampak sangat misterius. Dari kejauhan, Wang Lin bisa melihat bahwa lembah ke-14 bukanlah pusat lembah Korpse, itu hanya bisa dianggap sebagai titik tengah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk kembali. Saat dia hendak pergi, raungan datang dari kejauhan dan seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul dari kabut. Tubuh naga itu sangat besar. Saat ia menggerakkan tubuhnya, ia menciptakan hembusan angin yang sangat besar. Dalam satu lompatan, ia melintasi 13 lembah dan memasuki lembah ke-14. Saat naga raksasa melewati Wang Lin, sejumlah besar darah segar jatuh dari langit. Wang Lin mendongak dan melihat ada luka raksasa di perut naga itu. Luka menutupi setengah dari panjang tubuh naga itu. Wang Lin melihat ke arah asal naga itu dan melihat jejak darah. Tampaknya naga itu berdarah tanpa henti dalam perjalanan ke sini. Naga itu berhenti di atas lembah ke-14 dan tampak acuh tak acuh tentang jumlah darah yang dia keluarkan saat dia mengeluarkan satu raungan terakhir. Saat deru ini keluar, udara di sekitar naga beriak dan menyebar seperti ombak di lautan. Tulang-tulang di lembah lain berubah menjadi debu dan didorong keluar oleh gelombang udara. Wang Lin bisa merasakan bahwa 3 inci tanah terkelupas. Dia sangat terkejut. Naga ini mungkin bahkan lebih kuat dari kultivator Nas Chen Soul. Raungan ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata naga redup. Ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menabrak es biru di tanah dan menggali ke dalamnya. Pada saat ini, Wang Lin melompat keluar dari tanah dan menyerbu ke arah naga tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki lembah ke-14. Ketika dia melayang di udara, dia meraih ekor naga yang tenggelam dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia hanya mendengar suara berderak saat tubuh naga itu ditarik keluar olehnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia membawa tubuh yang berat dan terbang keluar dari Korpse Valley. Naga itu terlalu berat. Bahkan ketika menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya, dia hampir tidak bisa membawanya. Dia bisa mendengar tulangnya sendiri menekan di bawah tekanan, tetapi ketika dia berpikir tentang mendapatkan tubuh naga yang baru saja mati, Wang Lin benar-benar mengabaikan rasa sakit. Setelah dengan gemetar terbang keluar dari Korpse Valley, Wang Lin bisa melihat para kultivator yang mengumpulkan tulang di tepi luar. Mereka semua telah mengaktifkan harta pertahanan saat mereka memandangnya. Mereka terpana. Kultivator ini terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang terjadi, jadi begitu naga itu muncul, mereka semua bertebaran, membuka harta pertahanan mereka, dan menemukan tempat kokoh untuk bersembunyi. Meski begitu, masih ada orang yang tubuhnya hancur oleh raungan. Untuk bertahan hidup, tidak hanya mereka membutuhkan tingkat kultivasi tertentu tetapi juga pikiran yang cepat. Orang-orang ini ada di sini sepanjang tahun karena mereka mengandalkan penjualan tulang-tulang dari Korpse Valley untuk mencari nafkah. Karena mereka ada di sini sepanjang tahun, mereka kadang-kadang melihat binatang roh sekarat di dalam lembah. Tapi ini adalah pertama kali mereka melihat seseorang membawa tubuh binatang roh yang baru saja mati. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Namun, orang ini tidak hanya melakukannya, tetapi juga membawa mayat naga lengkap. Tubuh lengkap yang tidak membusuk. Pada saat ini, sebagian besar kultivator telah kehilangan akal sehat mereka dan mengungkapkan keserakahan. Wang Lin bisa merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Dia mendengus dingin ketika dia menginjak tanah dan pergi ke bawah tanah menggunakan teknik bumi melarikan diri dengan seluruh naga. Saat dia tenggelam, akal ilahi jireamnya keluar. Semua kultivator di sini berada di bawah tahap formasi inti, sehingga setiap orang dari mereka mati. Tubuh naga itu terlalu besar.
Meskipun dia terus-menerus minum cairan roh, dia tidak bisa bergerak sangat cepat. Dia hanya bisa bergerak perlahan ke gua saat dia membawa naga. Butuh Wang Lin 10 hari untuk perlahan-lahan pindah dari Quartz Valley kembali ke gua. Setelah dia muncul di luar gua, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia keluar dan menyeret naga itu keluar bersamanya. Tanah bergetar dan menyiagakan Limuan. Dia membuka formasi dan menjulurkan kepalanya setelah Wang Lin memanggilnya. Namun, saat dia menjulurkan kepalanya, matanya tertarik pada naga sepanjang 1000 kaki itu. Dia tercengang untuk waktu yang lama. Wang Lin menyeret naga ke dalam formasi dan berkata kepada Limuan, apakah tulang naga ini cukup untuk formasi? Limuan mengangguk linglung karena pikirannya berantakan total. Dia telah melihat rekaman naga jenis ini. Mereka cukup kuat untuk membunuh kultivator Naschen Soul tahap akhir dan seluruh tubuh mereka dapat dianggap harta. Di dalam kepala naga ada pil naga. Itu adalah pil alami yang hanya membutuhkan sedikit penyempurnaan untuk menjadi pil nyata yang akan meningkatkan kultivasi. Kulit naga adalah bahan berkualitas tinggi untuk membuat baju besi dan tulang serta tendon naga juga merupakan bahan langka. Bahan yang paling berharga dari semuanya adalah sumsum. Kualitas sumsum bergantung pada usia naga. Semakin tua naga, semakin sedikit sumsum. Setelah mencapai usia tertentu, itu akan menjadi pil naga. Pil naga adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para kultivator kuno. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh naga dan memungkinkan mereka untuk bolak-balik. Selain itu, sejak saat itu, mereka tidak akan pernah mencapai kemacetan saat bercocok tanam. Namun, untuk seekor naga untuk membentuk pil naga, naga itu harus hidup selama 9.990.000 tahun. Inilah sebabnya mengapa tidak ada catatan pasti tentang pil naga ada. Efeknya masih hanya rumor dan legenda. Setelah menyerahkan naga ke Limuan, dia tidak lagi peduli dengan itu dan melanjutkan perjalanannya. Dia telah memperoleh semua yang dia butuhkan selain tungku dalam perjalanan ini, tetapi dia mengetahui bahwa ada tempat bernama Treasure Refining Pavilion di mana dia bisa membeli satu. Sekte penghalusan harta memiliki banyak toko di seluruh Laut Setan. Yang terdekat adalah di kota Biduk Utara, berjarak 40.000 km. Namun, hal-hal seperti tungku pil biasanya mahal, dan setelah mendengar Sang Muya mengatakan bahwa kepala sekte jahat melawan telah menghabiskan hampir semua batu roh sekte untuk satu tungku pil, ia menyerah pada gagasan untuk membeli satu. Dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah tungku untuk saat ini. Karena mereka memiliki tulang naga, formasi 9 kerangka akan cukup kuat untuk memberi mereka perlindungan yang layak. Wang Lin akan pergi ke pelatihan pintu tertutup, bertujuan untuk tahap formasi inti. Wang Lin duduk di salah satu kamar batu dan menyegelnya dengan batu besar. Lalu dia mengeluarkan 30 pedang terbang dan menunjuk ke tanah. Pedang terbang segera terbang ke tanah dan mulai menggali terowongan ke bagian bawah gunung. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menembakkan energi spiritual yang menjadi bola api. Warna api secara bertahap menjadi biru muda. Wang Lin sedikit mengerutkan kening, tetapi wajahnya segera cerah. Peringkat 1 Yin Bumi yang umum. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Quartz Valley, itu lebih dari cukup untuk kor dingin biasa. Tubuhnya bergerak dan melompat ke dasar lubang. Itu mencapai peringkat 3 Bumi Yin yang umum. Ini jelas batasnya, jadi dia mengeluarkan bola api dan mulai berkultivasi. Wang Lin sudah mempelajari metode kenaikan dunia bawah sekali, jadi dia bisa dengan cepat mengambilnya lagi. Waktu perlahan berlalu dan 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Matanya mengungkapkan ekspresi yang merenung sebelum dia mengeluarkan surga yang menantang manik-manik dan mengumpulkan cairan roh. Waktu berlalu dengan cepat. Selain berkultivasi, Wang Lin hanya mengumpulkan cairan roh dari surga yang menentang manik setiap hari. Begitu dia telah mengumpulkan cukup embun, dia akan menghabiskan sebagian hari berkultivasi di dalam surga menentang manik-manik dengan cairan roh. Akibatnya, kemajuannya sangat cepat. Hanya butuh 1 bulan baginya untuk membentuk 2 inti dingin. Dia hanya perlu membentuk yang terakhir untuk mencapai tahap formasi inti. Inti dingin terakhir ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat. Bagaimanapun, dia hanya membentuk 2 kor dingin terakhir kali. Namun, dia berada di puncak yayasan pendirian tahap akhir, jadi setidaknya tidak butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk akhirnya terbentuk. Wang Lin yakin bahwa dia bisa membentuk inti dingin ketiganya dalam waktu 3 bulan. Akibatnya, dia tidak terburu-buru sama sekali. Selain menumbuhkan dan mengumpulkan cairan roh, dia menemukan waktu setiap hari untuk memelihara beberapa setan. Wang Lin telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa menanamkan indera ilahinya ke iblis, jadi dia harus bekerja mengatasinya dengan perlahan memelihara mereka. Berbicara tentang iblis, dia sangat berguna untuk Wang Lin. Dia perlahan-lahan mengambil jiwa dari bendera jiwa dan memberi mereka makan kepada iblis. Semua jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah kultivator dari Laut Setan, dan mayoritas dari mereka adalah murid dari sekte jahat pertarungan. Menurut Sang Muya, semua jiwa ini milik orang-orang yang bertarung bersamanya untuk perhatian tuannya. Setelah mereka dibunuh olehnya, dia menyegel jiwa mereka di dalam.
Waktu perlahan berlalu, dan pada saat iblis telah melahap sebagian besar jiwa di bendera jiwa, sepotong akal ilahi Wang Lin berkembang di dalam iblis. Setan itu sendiri tidak menyadari bahwa serpihan ini akal ilahi Wang Lin telah berkembang dalam dirinya sendiri ketika memikirkan cara untuk melarikan diri. 3 bulan telah berlalu sejak ia pergi ke kultivasi pintu tertutup. Prototipe untuk inti dingin ketiganya sudah terbentuk. Dalam 3 bulan ini, dia telah keluar beberapa kali. Ruangan Limuan dipenuhi dengan material. Dia bahkan berhasil mendapatkan tanah dari suatu tempat dan menanam beberapa ramuan roh. Ada juga formasi batu roh kualitas rendah dan menengah yang diletakkan di sekitar ramuan roh untuk memastikan mereka memiliki energi spiritual yang cukup untuk tumbuh. Sebuah tungku pil kecil ditempatkan di tengah ruangan dengan tumpukan pil gagal di sampingnya. Limuan sudah mulai memurnikan pil ketika Wang Lin pergi ke kultivasi pintu tertutup. Selain dari kegagalan di tanah, ada juga batu giok yang tersebar di lantai. Setiap kali Limuan terjebak atau memiliki inspirasi, dia akan segera mencari melalui jade. Dari 4 kamar di dalam gua, 1 digunakan untuk kultivasi Wang Lin, 1 untuk alkimia, 1 untuk tumbuh tanaman, dan yang terakhir telah direnovasi menjadi kamar mandi oleh Limuan. Laut setan dipenuhi kabut, sehingga udaranya sangat lembab. Bagian dalam gua tidak terkecuali. Pakaian akan menjadi basah sangat cepat dan menempel di tubuh kamu. Limuan adalah seorang gadis, dan menambahkan perasaan lengket yang diberikan pakaian basah padanya, dia benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia berusaha keras untuk membuat kamar mandi ini. Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan kamar mandi karena yang harus dia lakukan hanyalah siklus energi spiritualnya dan semua energi yin akan tersedot ke inti dinginnya. Kekuatan 9 kerangka pembentukan telah sangat meningkat dengan tulang naga. Namun, Limuan mengatakan bahwa itu harus disebut formasi 9 tulang naga bukan formasi 9 kerangka. Saat formasi dihidupkan, itu bisa menjebak kultivator formasi inti selama berbulan-bulan, atau memblokir kultivator jiwa yang baru lahir selama beberapa hari. Namun, Limuan menyesal bahwa mereka tidak dapat menangkap naga itu ketika masih hidup, karena jika mereka telah memasukkan jiwa naga ke dalam formasi, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu bisa bertahan, itu juga akan bisa menyerang. Setiap kultivator inti formasi akan mati secara instan, dan seorang kultivator Nascent Soul akan dipaksa pergi dalam keadaan menyesal. Sayangnya, jiwa naga terlalu sulit didapat, jadi dia hanya bisa memimpikannya. Adapun naga, Limuan mengambil pil naga dan menyimpannya sampai dia mendapatkan tungku pil yang lebih baik. Sedangkan untuk kulitnya, Limuan menghabiskan 1 bulan mengeluarkannya dari naga dan menyimpannya untuk nanti. Selain semua ini, ada tendon naga. Ini adalah bagian misterius ketiga naga selain pil dan sumsum naga. Jika penyuling harta ada di sini, mereka akan dapat memperbaiki tendon menjadi senjata yang dapat mengubah ukurannya sesuka hati dan membelah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya. Bagian terakhir adalah sebotol kecil sumsum tulang. Itu sangat berharga sehingga Limuan takut menggunakannya untuk menyuling pil. Dia menyerahkan barang-barang ini kepada Wang Lin dan dengan menyakitkan menarik pandangannya. Wang Lin menyimpan sumsum dan pembuluh darah naga dan memberikan segalanya kepada Limuan. Dengan tangannya yang lembut, dia membuat 2 armor dalam dari kulit naga. Setelah Wang Lin mengenakan 1, dia melihat yang lain yang jelas dibuat untuk seorang wanita dan melemparkannya ke Limuan. Dia tersenyum sambil diam-diam menyimpannya di tasnya. Masih ada banyak kulit naga yang tersisa setelah pelindung dibuat, jadi Wang Lin menyimpan semuanya untuk ditukar dengan yang lain sumber daya di masa depan. Seluruh naga menjadi berbagai harta. 1 bulan lagi berlalu dan Wang Lin akhirnya membentuk inti dingin ketiganya. Energi yin berputar melalui inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia menutup matanya dan memutuskan untuk melakukan semuanya sekaligus, jadi dia menyatukan 3 inti dingin menjadi 1. Situnan telah menjelaskan secara rinci sebelumnya tentang proses menggabungkan 3 inti dingin menjadi 1. Fusi dibagi menjadi langkah awal dan penyelesaian. Jika dia bisa mencapai langkah awal, maka dia akan benar-benar setengah langkah ke tahap formasi inti. Jika dia mengambil pil surga jauh pada saat yang sama dia menyelesaikan fusi, maka dia akan memiliki peluang 80% untuk mencapai tahap formasi inti. Dia tidak membiarkan Limuan menyelesaikan surga jauh pil karena memerlukan tungku pil yang lebih baik dan hanya ada 1 pil yang tidak lengkap. Dia harus memastikan tingkat keberhasilan tertinggi dari pil yang sedang diselesaikan. Pada saat yang sama, dia membuat rencana cadangan menggunakan akar darah iblis untuk membuat pil surga jauh yang palsu. Ada inti dingin di kepala, dada, dan tiannya. Dia harus mematahkan keseimbangan di antara ketiganya sehingga inti dingin di kepala akan tenggelam dan menyatu dengan yang ada di dada. Jika itu berhasil, maka itu adalah penggabungan awal. Langkah selanjutnya adalah agar inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan menyatu dengan yang ada di dantian. Saat ketiga inti dingin itu bersatu, ada peluang terbentuknya inti nyata. Wang Lin diam-diam duduk di dalam ruangan batu kecil yang dipenuhi energi yin ini. Matanya dingin, indera ilahi ada di tubuhnya, dan fokusnya adalah pada inti dingin di kepalanya. Langkah pertama baginya adalah membuat inti dingin ini tenggelam.
Wang Lin sudah mencoba untuk menenggelamkan inti dingin pertama selama lebih dari sebulan, dan dia tidak pernah berhenti mencoba sepanjang waktu. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalangi dia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menerobos. Persyaratan untuk menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah adalah untuk memecahkan titik ancestral, laut Qi, dan dantian masing-masing 3 kali dengan masing-masing waktu lebih sulit daripada yang terakhir. Pertama kali bisa dikatakan sulit, yang kedua sangat sulit, dan yang ketiga sangat sulit. Namun, apa yang Wang Lin coba lakukan saat ini adalah benar-benar membuat titik leluhurnya pecah untuk keempat kalinya, jadi orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Setelah mencoba menerobos berkali-kali, Wang Lin mengubah taktik dan memutuskan untuk secara perlahan menggilas penghalang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menghalanginya sangat melemah. Namun, rasa sakit yang disebabkan saat menggiling itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Setiap kali dia menggilingnya, tubuhnya akan bergetar dan dahinya berkeringat. Pakaiannya sudah kering sejak dia memulai proses ini. Mengubah 3 kor menjadi 1 bukanlah sesuatu yang bisa dicapai tanpa tekad kuat. Namun, tekad bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Wang Lin. Bahkan kembali di Hangyu Sekte, tekadnya telah meninggalkan 2 garis darah di jalan menaiki gunung. Jika bukan karena bakat buruknya, dia pasti akan menjadi fokus dari Heng pengasuhan dan perawatan Yusek. Namun, semua ini tidak ada gunanya sekarang dengan penghancuran Sekte Hangyu. Tekad Wang Lin tidak terbayangkan. Setelah mengalami 3 bulan rasa sakit ini, titik ancestral akhirnya pecah sekali lagi. Inti dingin berukuran kepalan perlahan tenggelam ke laut Qi-nya. Saat tenggelam, irisan energi dari inti dingin memasuki tubuhnya. Setiap kali inti dingin tenggelam, semakin banyak utas energi ini muncul sampai intinya akhirnya tepat di atas laut Qi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menggiling penghalang di depan laut Qi tanpa ragu-ragu. 3 bulan telah berlalu sebelum penghalang akhirnya pecah dan terbuka. Pada saat yang sama, 2 kor dingin saling bertabrakan. Wang Lin mendengar ledakan ketika energi yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Wajah Wang Lin segera menjadi pucat. Setelah tenggorokannya bergerak sedikit, dia batuk seteguk darah. Saat darah keluar, ia membeku dan menabrak dinding, menyebabkan dinding ditutupi oleh kristal es berwarna darah. Setelah batuk darah, ia dengan cepat mengeluarkan 8 batu roh kualitas sedang, yang semuanya dia hancurkan dan menjadi debu. Debu dengan cepat berputar di sekelilingnya dan membentuk simbol aneh. Simbol samar-samar bersinar sebelum menghilang. Kemudian pedang terbang hitam muncul dan mengelilingi Wang Lin sekali sebelum berhenti di depannya. Sosok iblis perlahan-lahan muncul dari pedang. Setan pertama kali melihat Wang Lin dan mulai berjuang tentang apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat ini, indera ilahi yang ditanamkan pada iblis diaktifkan dan kehilangan setiap dorongan untuk menyerang Wang Lin, kemudian mulai dengan patuh menjaganya. Setelah menyelesaikan semua ini, tubuh Wang Lin jatuh ke tanah. Dia hanya punya cukup waktu untuk menempatkan formasi sebelum pingsan. Berbicara tentang formasi ini, Wang Lin telah menyiapkan beberapa formasi sederhana untuk digunakan selama situasi darurat. Setan menjaga gua dan diam-diam melirik Wang Lin beberapa kali. Dia mulai berjuang lagi dan berpikir, haruskah aku menyerangnya? Ya, sepertinya dia tidak berpura-pura, sulit dikatakan. Orang ini terlalu licik. Haruskah aku bertarung dengannya? Tetapi jika aku tidak bisa mengalahkannya. Iblis menggigil dan membuang gagasan ini dari benaknya. Setelah 1 hari, gagasan yang telah dibuangnya dari benaknya kembali lagi dan dia mulai berjuang. Haruskah aku menyerangnya? Ini waktu yang tepat. Jika aku melewatkan kesempatan ini sekarang, maka aku mungkin tidak akan pernah punya yang lain. Tidak, Wang Lin ini terlalu licik. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki semacam pertahanan terhadap aku? Dia pingsan, namun dia masih membiarkan aku keluar. Ini tidak masuk akal. Setan menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin dengan kejam. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Kamu dapat terus berpura-pura. Gagasan itu sekali lagi dibuang. 1 hari berlalu. Iblis memandang Wang Lin dan menjadi tergoda lagi. Lupakan, ayo bertarung. Aku tidak berpikir orang ini berpura-pura. Aku ingin bertarung, berjuang, bertarung. Matanya memerah dan dia melompat ke arah Wang Lin. Formasi pertahanan tidak berpengaruh, jadi dia berhasil menyentuhnya. Tapi tak lama setelah itu, iblis menjerit menyedihkan ketika gas hijau keluar dari tubuhnya dan dia sepertinya akan menghilang. Dia dengan cepat mundur sambil menangis dengan sedih. Aku tahu orang ini licik. Kenapa lagi dia membiarkanku keluar tanpa peduli? Sialan, kapan dia meninggalkan perasaan ilahi itu di dalam diriku? Bagaimana aku akan hidup mulai sekarang? Iblis merosot ke tanah dan mulai meratap. Setelah mengalami ini, iblis dengan patuh tetap di sudut. Dia menatap dinding dengan mata penuh amarah. Pada hari ketiga, Wang Lin terbangun dan tersenyum pahit. Dia meremehkan kesulitan fusi. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh fusi adalah bagian kunci dari proses. Dia tidak bisa membiarkan energi ini keluar atau fusi akan gagal, tetapi jika dia menyimpannya di dalam tubuhnya tidak bisa menahannya. Ekspresi Wang Lin sangat gelap dan meresahkan.
Sebenarnya, tubuhnya tidak bisa menangani tingkat energi ini yang sangat membingungkannya. Bagaimana senior yang mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah memadukan 3 inti dingin? Lupakan orang lain, bagaimana si Tunan berhasil mengembangkan metode Underworld Ascension? Wang Lin berpikir sangat keras tetapi tidak dapat menemukan jawaban. Ini adalah satu poin yang belum pernah diajukan si Tunan. Bagaimana aku bisa membuat tubuh aku bisa menahan energi? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum mendesah, lalu tatapannya mendarat di iblis di sudut. Setelah Wang Lin bangun, iblis terus-menerus mengintipnya. Sekarang Wang Lin menatapnya, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat berkata, "Aku telah menjagamu selama ini dan selalu waspada." Wang Lin meraih iblis dan melemparkannya ke pedang terbang sebelum meninggalkan ruang batu. Wang Lin melihat ke kamar Limuan dan melihatnya merosot di atas meja, tidur nyenyak. Rambut halusnya diikat kuncir kuda. Sebagian kuncir kuda ada di sisi wajahnya dan sisanya di belakang telinganya. Wajahnya agak merah dan memiliki sinar seperti sinar matahari yang memantulkan salju. Gaun ungu yang dikenakannya membuatnya tampak seperti lukisan dan akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat. Pada saat ini, ada kepulan asap putih keluar dari tungku pil di sebelahnya, membuatnya tampak seperti peri dalam lukisan. Dekorasi yang ditambahkan Limuan ke kamarnya, seperti tanaman merambat hijau yang dipungutnya di suatu tempat, membuat pemandangan ini bahkan lebih mirip lukisan. Aroma rempah-rempah samar keluar dari kamarnya. Ketika Wang Lin menghembuskannya, pikirannya segera menjadi lebih jernih. Dia mencari waktu yang lama sebelum menarik pandangannya dan melihat ke kamar batu lainnya. Ruangannya. Setengah dari ruangan itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan separuh lainnya diisi dengan bahan-bahan lainnya. Tengkorak naga ada di antara bahan-bahan itu. Mayat naga itu terlalu besar, terutama tulangnya. Akan terlalu sia-sia untuk menggunakan semuanya pada formasi, jadi Wang Lin keluar sekali untuk memberitahu Limuan untuk menyelamatkannya. Setelah memberikan perintah itu, ia mulai menggabungkan ketiga kor dingin. Wang Lin mulai merenung. Ada sedikit warna ungu pada tulang ini yang membuatnya terlihat lebih seperti logam daripada tulang. Dia berpikir bahwa ini pasti terbentuk karena struktur tubuh naga yang unik. Sama seperti Wang Lin sedang mengamati, hatinya tiba-tiba bergerak dan dia berbalik. Limuan berdiri dengan menguap dan membuka pintu. Dia terkejut melihatnya. Semua rasa kantuknya hilang. Dalam beberapa hari terakhir ini, mentalitas Limuan perlahan berubah. Pada awalnya, dia selalu waspada terhadap Wang Lin karena dia takut dia akan tiba-tiba menyerangnya. Bagaimanapun, orang-orang yang berlatih mantra kematian sering memanen energi yin. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Wang Lin ini hampir selalu dalam pelatihan tertutup. Sebelumnya, dia berpikir bahwa saudaranya rajin dalam berkultivasi, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia merasa bahwa dia benar-benar rajin. Dalam pandangannya, Wang Lin sudah berada di puncak tahap pendirian yayasan dan hanya satu langkah dari tahap formasi inti. Namun, bagaimana mungkin tahap formasi inti mudah dijangkau? Dalam ingatan Limuan, orang termuda yang mencapai tahap Foundation berusia 17 tahun, tetapi orang itu membutuhkan waktu 30 tahun dari sana sebelum mereka mencapai tahap formasi inti. Orang ini adalah leluhur Hou Fen, orang pertama yang mencapai tahap jiwa Naschen, dan orang yang mengangkat Hou Fen dari negara kultivasi peringkat 2 ke peringkat 3. Tapi melihat penampilan Wang Lin, dia berpikir bahwa dia baru berusia 20-an. Tidak mungkin baginya untuk membentuk intinya dalam waktu singkat. Ketika Wang Lin mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirimnya pulang begitu dia mencapai tahap core formation, dia diam-diam menghela nafas. Dia percaya bahwa perlu beberapa dekade baginya untuk berhasil mencapai tahap formasi inti. Dia merasakan sedikit jijik terhadap Wang Lin. Jika dia ingin mempertahankannya, dia bisa saja mengatakannya daripada menggunakan trik ini. Limuan merenung sebentar, lalu bertanya, "Kamu, kultivasimu telah mencapai hambatan. Esensi darah jiwanya ada di tangannya, jadi jika dia memiliki permintaan gila, dia tidak akan tahu bagaimana harus merespons." Pertanyaan ini sudah lama ada dalam pikirannya. Hari ini, ketika dia melihat kerutannya, dia tidak bisa tidak ingat bahwa mantra kematian mengharuskan pengguna untuk menyerap energi yin dari wanita untuk berkultivasi. Berdasarkan perhitungannya, sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali dia membunuh seseorang atau menyentuh wanita manapun. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Limuan. Dia memandangnya dan mengangguk. Jantung Limuan berdetak kencang. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Dia sedikit berjuang ketika dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku hanya berjanji untuk membantumu memperbaiki pil. Jika bahkan jika aku mati, aku tidak akan setuju." Wang Lin tertangkap basah oleh Limuan. Dia mengalihkan pandangannya ke tengkorak naga dan bertanya, "Mengapa tengkorak naga warna ini?" Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Tubuh naga dipenuhi dengan racun, jadi tidak mengherankan bahwa tulang adalah warna ini." Diisi dengan racun? Wang Lin terkejut ketika dia dengan hati-hati memeriksa tengkoraknya. Sebelum naga mati, tubuhnya akan dipenuhi dengan racun yang mematikan. Begitu ia mati, racun itu bisa mengubah tubuhnya menjadi semacam harta. Bagian yang paling beracun dari naga adalah sumsumnya, dan bagian yang paling berharga adalah sumsumnya.
Ekspresi Limuan perlahan menjadi dingin dan suaranya tenang. Untuk merenung, ekspresinya gelisah. Dia bergumam, tubuh yang penuh dengan racun, mengapa naga tidak terpengaruh oleh racun ketika masih hidup? Sebuah ide muncul di benaknya. Idenya datang dengan cepat, tetapi ia pergi dengan cepat. Wang Lin hanya mendapat petunjuk sebelum menjadi bingung lagi. Limuan dengan dingin menatap Wang Lin. Melihat kerutannya semakin kencang, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tubuh naga terbuat dari racun dari daging, tulang, jeroan, dan bahkan air liurnya, jadi secara alami tidak akan terpengaruh. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Gagasan itu menjadi semakin jelas dan jernih dan kerutannya perlahan mengendur hingga akhirnya dia tertawa dan memasukkan tengkorak naga ke dalam tasnya. Karena tubuhku tidak bisa menahan energiin, maka biarkan tubuh aku sepenuhnya menjadi satu dengan energiin. Sebagai hasilnya, aku akan dapat menahannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, memandang Limuan, dan berjalan ke arahnya. Wajah Limuan menjadi semakin pucat. Dia mundur ke dinding, tubuhnya bergetar, dan tepat ketika dia akan bunuh diri dengan senyum pahit di wajahnya, Wang Lin berkata, ketika aku mencapai tahap Core Formation, aku akan mengirim kamu kembali ke Laudia Sekte. Dengan itu, dia berbalik, bergegas keluar dari gua, dan menghilang dalam sekejap mata. Limuan benar-benar terpana. Pikirannya kacau balau ketika berbagai pikiran membanjiri pikirannya. Akhirnya, dia duduk dengan punggung menempel ke dinding. Wang Lin mengaktifkan teknik pelarian bumi ke puncaknya saat dia menyerbu menuju lembah mayat. Setelah mendapatkan wawasan dari kata-kata Limuan, dia sekarang 100% percaya diri dalam membuat 3 inti dingin menyatu. Kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di lembah mayat dalam 3 hari. Dia menyerbu langsung dan terbang dari lembah pertama ke lembah ke-13. Di luar lembah ke-14, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di lembah ke-14, tanah ditutupi lapisan es. Saat Wang Lin berjalan di atasnya, irisan energiin memasuki kakinya. Wang Lin ragu-ragu sedikit sebelum perlahan-lahan tenggelam ke tanah dengan teknik pelarian bumi. Saat dia tenggelam, energiin menjadi lebih kuat. Setelah dia tenggelam sekitar 100 meter, dia harus berhenti karena energiin bumi yang kuat telah membekukan tubuhnya. Ini adalah batasnya. Jika dia pergi lebih dalam, daripada jiwanya akan membeku. Adapun seberapa dalam lembah ke-14 itu dan rahasia apa yang mungkin ada di dalamnya, Wang Lin tidak peduli. Dia dengan hati-hati mengendalikan detak jantungnya dan menggerakkan tubuhnya ke posisi lotus. Aku tidak akan meninggalkan lembah ini sampai 3 kor melebur menjadi 1. Wang Lin menggumamkan ini dalam hatinya dan menutup matanya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Bencana di Houfen akhirnya diselesaikan. Negara kultivasi peringkat 4 telah mengirim 3 kultivator formasi jiwa. Mereka telah menghabiskan 19 hari menjinakkan semua binatang api. Mereka menyatukan semuanya menjadi binatang roh kualitas sedang, lalu kembali ke negara mereka. Kualitas binatang roh memiliki celah yang sangat lebar. Mereka dikategorikan menjadi binatang yang tidak normal, roh, sunyi, dan surgawi. Setiap tahap memiliki kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Roh api yang diserap oleh surga menantang manik-manik adalah setengah langkah untuk menjadi binatang yang sunyi sepi. Menurut skala ini, itu akan berada pada tahap puncak dari makhluk roh kualitas tinggi. Semua keturunannya adalah binatang roh berkualitas rendah. Ini jelas menunjukkan perbedaan antara kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Jika bukan karena fakta bahwa roh api berada dalam keadaan lemah, itu tidak akan semudah melahapnya. Harus dikatakan bahwa binatang roh berkualitas tinggi setara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak, binatang roh kualitas sedang sama dengan kultivator Naschen Soul tahap akhir, dan binatang roh tahap awal sama dengan kultivator Core Formation tahap akhir. Naga yang mati adalah binatang roh kualitas sedang. Meskipun binatang api itu hilang, energi spiritual api di negara itu membuatnya mustahil untuk dibudidayakan. Mereka hanya bisa menunggu energi spiritual api perlahan menghilang dengan waktu. Pertempuran dengan Xuanwu berlanjut, tetapi pertempuran antara ratusan orang sangat jarang sekarang. Sebagian besar pertempuran sekarang antara beberapa lusin orang. Setelah mengambil 2 dari Xuanwu, para kultivator Houfen benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk mendorong lebih jauh, jadi semuanya stabil. Adapun pertempuran antara kedua negara, itu berubah dari membunuh masing-masing lain ke tempat pelatihan bagi para murid dari kedua negara. Ini adalah penghinaan besar bagi semua murid yang telah meninggal pada awal perang. Adapun Wang Lin, setelah ia tenggelam 100 meter ke tanah lembah ke-14, ia duduk di sana seperti biksu tua, detak jantungnya melambat semakin saat energiin yang tak berujung memasuki tubuhnya dan menyebar ke daging dan tulangnya. Secara bertahap, semakin banyak energiin yang terkumpul di tubuhnya, jadi dagingnya sekarang berwarna biru. Seolah-olah itu akan berubah menjadi es. Dalam 6 bulan terakhir, jantungnya berdetak 9.837.543 kali dan ia tenggelam hingga 180 meter. 6 bulan berlalu. Energi telah menyerang semua organ internalnya sekarang. Daging dan darahnya mulai membeku dan tangan dan kakinya telah menjadi kristal es. Rasanya seolah-olah sejumlah kekuatan akan menghancurkan mereka.
Dalam 6 bulan ini, jantungnya hanya berdetak 487.659 kali dan ia tenggelam hingga 730 meter. 6 bulan lagi berlalu. Kristal es telah meluas ke lengan dan kakinya. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat tulang-tulangnya di dalam es. Tubuhnya juga mulai berubah menjadi es. Jantungnya telah berdetak sebanyak 3.865 kali dan tubuhnya telah tenggelam hingga 1.460 meter. 6 bulan lagi berlalu. Seluruh tubuhnya, selain kepalanya, telah menjadi kristal es dan jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya telah tenggelam hingga 3.672 meter. 2 tahun berlalu. Setengah jalan melewati tahun ketiga, kepalanya juga berubah menjadi kristal es. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari Wang Lin. Dia akhirnya mencapai kondisi dunia bawah yang diperlukan dalam metode kultivasi dunia bawah Ascension. Tubuhnya telah tenggelam hingga 7.979 meter dan muncul di ruang biru gelap. Lingkungannya dipenuhi dengan tulang binatang. Untuk beberapa alasan, semua daging binatang ini telah menghilang, meninggalkan lautan mayat ini. Semua tulang di sini telah berubah menjadi kristal es biru. Wang Lin duduk di dalam lautan tulang dan menghabiskan 1 bulan untuk memulihkan detak jantungnya, 2 bulan untuk memulihkan perasaan ilahi, dan 3 bulan untuk merasakan 3 inti dingin. Setelah itu, inti dingin dari titik leluhurnya dan laut Qi bertabrakan, menciptakan gelombang energi yin yang kuat. Namun, dibandingkan dengan energi yin yang saat ini ada di tubuh Wang Lin, rasanya agak underwhelming. Dia dengan mudah menyatukan 2 inti dingin bersama-sama dan mengkondensasi mereka menjadi satu. Singkatnya, inti dingin yang menyatu tenggelam dan tiba di dantian. Penghalang di dantian berlangsung hanya setengah jam sebelum ia runtuh. Inti dingin yang menyatu tenggelam dan bertabrakan dengan inti dingin di dantian. Tiba-tiba, lebih dari 10 kali energi yin dari terakhir kali muncul. Energi yin ini sangat padat, tetapi masih sedikit kekurangan energi yin dalam tubuh Wang Lin. Perlahan, 3 inti dingin menyatu menjadi satu. Namun, warnanya bukan keemasan tetapi abu-abu yang sangat penuh. Wang Lin tidak tahu bahwa metode kultivasi Underworld Ascension telah mengalami beberapa perubahan karena surga menantang Manik dan Ji Realm. Bisa dikatakan bahwa kesulitan yang dia hadapi belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan metode kultivasi dunia bawah dikatakan sebagai cara tercepat untuk mencapai tahap formasi inti adalah karena ia membentuk prototipe inti dingin terlebih dahulu. Kemudian akan menggunakan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi inti emas. Dia sekarang telah menyelesaikan lebih dari setengahnya, jadi dia hanya membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk melakukan dorongan terakhir itu. Namun, tahap formasi inti tidak mudah untuk dicapai. Ada kemungkinan kegagalan tertentu. Jika dia gagal, inti prototipe akan hancur dan dia harus memulai lagi. 3 kor menyatu menjadi satu untuk membentuk inti prototipe. Langkah selanjutnya adalah menyatu dengan tubuh. Jika tubuhnya tidak menolaknya, Wang Lin akan mulai mengasuhnya dengan energi spiritual dan indera ilahi. Setelah titik tertentu, itu akan berubah menjadi inti emas. Ketika itu terjadi, Wang Lin akan melangkah ke tahap formasi inti. Dorongan terakhir dengan energi spiritual akan membutuhkan bantuan pil surga jauh. Saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, retakan mulai muncul di bawah kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan bunyi bergerak dan segera, retakan menutupi tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, retakan itu menjadi lebih besar. Wang Lin perlahan berdiri dan dengan keras mengguncang tubuhnya. Pecahan es dengan cepat jatuh seolah-olah ada angin kencang yang menghanyutkannya. Pakaian di tubuhnya juga berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya naga yang menyembunyikan baju besi bagian dalam masih tetap compang-camping di tubuhnya. Wang Lin diam-diam berdiri di tempat dan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia membukanya. Cahaya biru bersinar dari matanya. Meskipun dia hanya setengah langkah ke tahap formasi inti dalam hal kultivasi, metode kultivasi dunia bawahnya telah mencapai penyelesaian. Masal api biru keluar dari inti prototipe dan mengalir melalui tubuhnya sebelum muncul di tangannya. Pada saat ini, 3 inci di atas tangannya, ada masa nyala api biru yang membara secara diam-diam. Alih-alih melepaskan panas, nyala api memancarkan dingin. Nyala api ini adalah inti dari metode kultivasi dunia bawah Ascension, api dunia bawah. Saat api dunia bawah muncul, es biru di sekitarnya segera mulai mengeluarkan gas putih. Seolah-olah itu akan mencair. Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru menghilang. Gas putih perlahan menghilang dan lekuk terungkap di es. Wang Lin memeriksa kekuatan nyala api sebelum melihat sekeliling dan mengenakan satu set pakaian lain. Dengan mata terkunci di tulang, dia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan tengkorak naga. Menatap tengkorak itu, mata Wang Lin berbinar. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Nandou untuk berdagang tungku pil sehingga Limuan dapat menyelesaikan pil surga jauh. Meskipun 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dia tahu melalui esensi darah jiwa bahwa Limuan tidak menemui bahaya. Namun, setelah melihat tulang binatang buas beku yang tak terhitung jumlahnya, dia ragu-ragu. Teknik pemurnian War God Shine membutuhkan tungku reaksi. Setelah kegagalan pertama, dia tidak pernah mendapatkan tengkorak binatang roh lagi.
Dia mengatakan kepada Limuan untuk menyelamatkan tengkorak naga karena dia ingin menggunakannya untuk membuat tungku reaksi. Namun, karena dia mencoba untuk memadukan 3 kor dinginnya, ditambah fakta bahwa dia tidak yakin dia akan berhasil, dia belum mencobanya. Lagi pula, jika dia gagal, akan butuh banyak upaya untuk menemukan yang lain. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh tulang, keinginannya untuk membuat tungku reaksi muncul lagi. Dia mengingat langkah-langkah untuk membuat tungku reaksi dari ingatannya sebelum mengeluarkan batu giok untuk mengecek. Dia meletakkan tangannya bersama, lalu, saat dia membuka kembali, benang energi spiritual menghubungkan kedua tangannya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengangkat tangannya. Utas energi spiritual juga terbang. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia bergabung dengan tangannya lagi dan mengulangi proses ini berulang-ulang. Semakin banyak utas energi spiritual berkumpul di hadapannya sampai mereka seperti seikat sutra yang bersinar. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menghela nafas. Langkah pertama untuk membuat tungku reaksi selesai. Sekarang dia harus melihat apakah tengkorak itu dapat menahan perpaduan benang. Dia menunjuk ke tengkorak naga dan benang-benang itu menyentuhnya. Benang perlahan menyatu dengan tengkorak dan ungu tengkorak perlahan-lahan berkurang. Tapi tak lama, retakan mulai muncul di mana benang menyentuh. Lalu tengkorak itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan benang energi spiritual yang menggantung di udara. Wang Lin menghela nafas yang gelap, tetapi kemudian dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi yang tidak mau. Dia berdiri, meraih benang, melompat ke mayat lain, dan menekannya. Mayat ini panjangnya sekitar 500 atau 600 meter dan berwarna abu-abu. Kepalanya sangat besar, hampir sama dengan ukuran tengkorak naga. Saat benang mencapai mayat, ia langsung menembusnya. Wang Lin kaget. Dia mencoba lagi dan benang-benang itu sekali lagi menembus tulang. Wang Lin menatap binatang itu dan matanya menyala. Tulang-tulang itu ditutupi es birunya, seolah-olah beku. Wang Lin mengulurkan tangan dan meremas tulang. Ada serangkaian suara berderak, tetapi tulang-tulang itu tidak pecah. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengeluarkan Underworld Flame. Saat api itu mendekati tulang, gelombang gas putih melayang keluar dari tulang binatang. Semakin dekat nyala api, semakin banyak gas putih muncul, dan es biru meleleh pada tingkat yang terlihat. Akhirnya, semua es biru meleleh, mengungkapkan tulang abu-abu di dalamnya. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia menekan benang energi spiritual ke bawah. Kali ini, utas benang langsung melengkung di sekitar tengkorak. Tapi setelah setengah jam, tengkorak itu berubah warna 3 kali sebelum pecah. Sekarang ada jauh lebih sedikit utas. Tampaknya mereka telah kehilangan banyak energi spiritual. Wang Lin mengerutkan kening. Kesulitan membuat tungku reaksi ini jauh lebih tinggi daripada yang dia alami. Sepertinya alasan ada begitu sedikit orang yang berhasil mempelajari teknik pemurnian adalah karena tungku reaksi ini. Butuh banyak keberuntungan bahkan untuk mendapatkan tengkorak binatang buas, dan untuk tungku reaksi, kamu ingin tengkorak binatang roh yang baru saja mati, dan semakin tinggi kualitas binatang roh, semakin baik. Jika kamu menggunakan tengkorak binatang buas yang telah mati untuk sementara waktu, tingkat keberhasilannya menurun secara drastis. Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak binatang buas yang terpencil, maka bahkan jika binatang itu memiliki sudah mati untuk waktu yang lama, tingkat keberhasilan akan meningkat beberapa kali lipat. Akibatnya, kesulitannya menjadi semakin sulit secara eksponensial. Jika dia mencoba dengan benar ketika naga mati, maka kesempatannya akan lebih tinggi. Namun, saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena semua fokusnya adalah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin mendengus lembut ketika dia melihat laut yang tak berujung mayat di sekelilingnya. Adapun berapa banyak tulang binatang roh, ada dia tidak tahu. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membuat satu tungku reaksi dengan banyak mayat binatang roh ini. Mata Wang Lin menyala ketika dia menutup tangannya dan menciptakan lebih banyak energi spiritual. Setelah mengisi ulang utas-utasnya, dia mengambilnya dan meletakkannya di tengkorak lain. 1 jam kemudian, tengkorak itu pecah lagi. Sama seperti ini, dia terus mencoba. Wang Lin bahkan tidak ingat berapa banyak tengkorak yang telah dihancurkannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah mengisi ulang benang lebih dari 100 kali. Alisnya berkerut lebih keras. Akhirnya, dia melompat ke udara dan dengan dingin melihat sekeliling. Dia membuang benang energi spiritual dan mereka mulai melingkari dia. Tangannya terus-menerus membuka dan menutup. Setiap kali dia melakukan ini, lebih banyak utas dibuat. Tangannya bergerak lebih cepat dan utas muncul seperti hujan. Secara bertahap, jumlah utas energi spiritual meningkat. Jumlah utas energi spiritual sangat meningkat dan dia tidak berhenti saat dia menggunakan semua energi spiritual dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mengambil beberapa teguk cairan roh dan terus membuat utas. Waktu perlahan berlalu dan masa benang menjadi lebih besar dan lebih besar. Sekarang lebarnya lebih dari 100 meter. Wang Lin memandangi ukuran lautan mayat ini dan berpikir, masih belum cukup. Kemudian dia minum lebih banyak cairan roh dan mulai membuat lebih banyak utas. Akhirnya, ketika masa benang lebih dari 1000 meter, dia berhenti. Dia menyebarkan indera ilahinya untuk mengendalikan semua utas, lalu menekannya. Dengan itu, nyala api biru juga muncul.
Ada gemuruh yang menggelegar saat benang-benang itu ditekan dan menendang gelombang abu. Gelombang abu meraung dan semua tulang di jalurnya berubah menjadi abu dan bergabung dengan gelombang ini. Seiring dengan gelombang ini, ada juga massa gas putih. Pemandangan ini sangat menakjubkan. Setelah semua gas putih hilang, tidak ada yang tersisa. Wang Lin mengepalkan giginya saat dia minum lebih banyak cairan roh dan membuat lebih banyak benang sebelum menekannya lagi. Gelombang abu meraung melintasi area. Setelah gas putih hilang, mata Wang Lin terkunci ke mayat binatang kecil dengan sendirinya di area terbuka radius 1000 meter ini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia dan segera terbang ke arah mayat itu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu. Tulang itu sangat putih dan terlihat sangat normal. Mata Wang Lin menyala saat dia menunjuk ke langit. Dia dengan cepat meraih benang energi spiritual dan menekannya ke tengkorak binatang kecil itu. Warna tengkorak dengan cepat berubah. Suatu kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu berubah warna 9 kali, tengkorak terlepas dari tulang belakang dan melayang ke udara. Benangnya benar-benar menyatu dengan tengkorak. Setelah tengkoraknya berubah warna 9 kali, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk mangkuk sambil memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin menangkapnya di tangannya dan mulai memeriksanya. Berasal dari teknik pemurnian kuil perang dewa sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa itu ditemukan dengan teknik Heaven's Way oleh leluhur War God Shrine. Generasi selanjutnya menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya ke dalam teknik pemurnian saat ini. Tungku reaksi adalah bagian dari ini dan memiliki 10 peringkat kualitas. Semakin tinggi peringkat tungku reaksi, semakin baik. Juga mudah untuk mengidentifikasi peringkat. Ketika itu dibuat, berapa kali itu berubah warna menentukan peringkat apa itu. Peringkat 9. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat menyesal. Dengan sejumlah besar tulang binatang roh yang dia miliki, dia masih tidak dapat membuat tungku reaksi peringkat 10. Namun, peringkat 9 lebih baik daripada tidak sama sekali. Wang Lin mengeluarkan batu giok dan memeriksanya lagi. Apa yang tidak disebutkan oleh batu giok itu adalah bahwa bahkan para kultivator Naschen Soul di War God Shrine hanya memiliki peringkat 6 tungku reaksi. Adapun sisanya, hampir semua dari mereka adalah peringkat 3 atau lebih rendah. Tungku reaksi Wang Lin menjadi peringkat 9 ada banyak hubungannya dengan mayat binatang kecil itu. Binatang kecil ini adalah binatang sepi yang langka di lautan mayat binatang ini. Setelah binatang buas itu mati, tulang-tulangnya tidak jauh berbeda dari binatang buas roh. Kecuali jika kamu ahli dalam hal ini, sulit untuk membedakan mereka. Setelah akal ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok, ia mulai merenung. Teknik pemurnian kuil Dewa Perang berfokus pada 3 poin utama, transfer, lelehan, dan fusi. Wang Lin menjadi sangat fokus saat ia mengeluarkan bahan dari tasnya yang dipegang dan melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Ini adalah beberapa bahan yang dicatat di batu giok. Setelah ia terbiasa dengan isi batu giok, ia dapat menemukan beberapa di tasnya. Batu darah ayam, ketika diresapi dengan energi spiritual, ia dapat menghasilkan banyak panas. Violent Moonvine, sejenis tanaman yang dapat menghasilkan efek dekomposisi setelah disempurnakan oleh Heaven Starwood. Heaven Starwood, jenis kayu dengan sifat korosif. Wang Lin memiliki ketiga materi ini di tasnya. Meskipun tidak banyak, itu sudah cukup untuk memurnikan harta. Wang Lin selalu sangat bingung tentang bahan-bahan yang telah diperolehnya di medan perang asing, tapi setidaknya dia tahu sedikit sekarang. Setiap kali dia menempatkan sepotong, dia akan menghancurkannya dengan sepotong tulang binatang roh. Perasaan ilahinya terfokus pada bagian dalam tungku reaksi. Perlahan-lahan, tungku reaksi dipenuhi dengan pasta violet yang tebal. Menatap tungku reaksi, Wang Lin bergumam seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu matanya menyala dan dia menjentikkan setetes darahnya ke dalam. Pada saat ini, gelembung muncul di dalam tungku reaksi. Wang Lin tidak panik saat dia dengan tenang mengirim energi spiritual ke dalamnya. Giok itu memberikan deskripsi terperinci tentang apa yang dilakukan tungku reaksi. Tungku reaksi mengambil rute samping dalam pemurnian dengan menggunakan tungku reaksi sebagai media untuk memungkinkan refinar memanipulasi secara langsung bahan-bahan di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan Heaven Starwood, menghancurkannya, dan menaburkannya ke dalam tungku reaksi. Cairan ungu dengan cepat mulai menggelegak dan mengeluarkan bau yang menyengat. Wang Lin dengan cepat mengeluarkan satu-satunya batu darah ayam dan melemparkannya. Setelah menyelesaikan semua ini, ekspresinya menjadi lebih serius ketika tangannya dengan cepat membentuk segel. Cairan ungu di dalam tungku reaksi dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk bola ungu. Wang Lin merenung sebentar, lalu melambaikan tangannya. Bola pecah menjadi 2. Separuh melayang ke atas sementara yang lain tenggelam kembali ke tungku reaksi. Di bawah kendali Wang Lin, bola yang melayang naik semakin tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum menunjuk ke dada dan dahinya. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ungu, lalu energi spiritual segera memasuki bola. Langkah pertama dari teknik pemurnian Shrine God Shrine, transfer, selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, meleleh. Proses peleburan ini membutuhkan harta untuk digunakan sebagai bahan.
Wang Lin menampar tasnya memegang dan 35 pedang terbang keluar. Wang Lin menunjuk ke salah satu pedang terbang dan menusuk bola dengan itu. Perlahan, ujung pedang meleleh sampai seluruh pedang meleleh ke dalam bola. Setelah itu, 34 pedang terbang yang tersisa melebur ke dalam bola di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, bola mulai memancarkan cahaya berwarna pelangi yang sangat menyilaukan. Seluruh proses, dari menempatkan fine bulan kekerasan ke dalam tungku reaksi sekarang, telah memakan waktu 2 jam. Dalam 2 jam ini, Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya pada pemurnian. Bukan saja dia tidak rileks, tetapi dia menjadi lebih fokus saat dia mengeluarkan pedang terbang hitam dari tasnya yang dipegang. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah melalui banyak hal bersamanya. Dari saat dia mendapatkannya setelah membunuh Tuan Sanghu, dikejar oleh Teng Li, dan akhirnya ketika dia meninggal dalam pertempuran di luar lembah Jueming. Kemudian dia diselamatkan oleh Naschen Soul Situnan dan tubuh pedang dihancurkan. Namun, karena hubungannya dengan Wang Lin, roh pedang mampu bertahan dengan tetap berada di dalam jiwa Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin mencoba menemukan beberapa tubuh baru untuk itu, tetapi tidak ada yang bekerja. Pedang hitam ini adalah yang terbaru, dan setelah menggunakan teleportasi beberapa kali, itu sudah berantakan. Wang Lin mengambil pedang itu dan dengan lembut menggosoknya. Pedang itu bersenandung keras. Tak lama setelah itu, gambar ilusi pedang itu terbang keluar. Iblis juga terbang keluar dan berdiri di samping. Dia menatap kosong ke sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meraih bola. Dia mengepalkan giginya, mengirimkan perintah, dan pedang terbang hitam itu terbang tepat ke bola. Akal ilahi Wang Lin segera menyebar dan mengelilingi bola. Langkah terakhir dari teknik pemurnian Shrine God Shrine, fusi, dimulai sekarang. Waktu perlahan berlalu. Bola perlahan memanjang dan secara bertahap membeku. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, ada teriakan nyaring, lalu pedang terbang sejernih kristal muncul di hadapan Wang Lin. Saat pedang-pedang terbang ini muncul, pusaran energi spiritual muncul di sebelah Wang Lin setelah mengitari Wang Lin beberapa kali, pusaran memasuki pedang terbang. Wang Lin menatap pedang terbang untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya. Pedang terbang itu terbang ke dalam. Iblis terkejut. Dia memaksakan senyum, menggosok tangannya, dan berkata, "Ini, karena kamu menelan pedang, di mana aku akan tinggal." Wang Lin mengangkat kepalanya dan memandang iblis. Dia melambaikan tangannya dan tendon naga itu terbang keluar dari tasnya. Dia meraih di dalam tungku reaksi dan mengambil setengah bola yang telah kembali ke tungku reaksi. Matanya menyala dan tendon naga segera terbang ke bola. Setelah dia memperbaikinya sebentar, bola menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi tendon naga, tapi sekarang warnanya emas. Wang Lin menatap iblis dan dengan patuh memasukinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan tendon naga turun. Setelah mengamatinya sebentar, dia menyimpannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dinding biru dingin di atasnya. Underworld Flame biru muncul di tangannya dan dia terbang. Dia menerobos lebih dari 1000 meter tanah dan batu seolah dia sedang menembus kertas. Kecepatannya terlalu cepat, dan menambahkan kekuatan penghancur api dunia bawah, itu menyebabkan lembah mayat bergetar. Ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di dalam Corpse Valley berubah. Mereka semua dengan cepat meninggalkan daerah itu saat getaran di tanah semakin intensif. Beberapa kultivator kunci melihat bahwa auman keras datang dari lembah ke-14 ketika bayangan hitam menerpa langit dan menghilang ke dalam kabut. Para kultivator menatap bingung pada lembah ke-14 untuk waktu yang lama. Setelah semua ini terjadi, berbagai rumor mulai menyebar. Akhirnya, desas-desus menjadi bahwa itu adalah mayat yang telah tidur di dalam lembah mayat selama puluhan ribu tahun. Kemudian tiba-tiba terbangun dan keluar dari dunia bawah. Yang terbang adalah mayat kultivasi. Setelah Wang Lin terbang, dia tidak berhenti dan terus terbang ke utara. Menurut informasi yang ia terima dari Sang Muya, kota Nandou berjarak sekitar 300.000 km di utara lembah mayat. Wang Lin tahu bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu memperbaiki, jadi ia tidak melakukannya. Ingin buang waktu lagi. Dia hanya memiliki satu tujuan sekarang, dan itu adalah untuk mendapatkan tungku pil untuk menyelesaikan pil surga jauh. Setelah 2 hari 2 malam terbang, sebuah kota muncul di pandangan Wang Lin. Kota ini sangat besar, dan pada pandangan pertama, ia bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Ini adalah kota Nandou, salah satu dari 999 kota di Laut Setan. Kota ini dinamai Nandou karena itu adalah nama penguasa kota. Dia adalah seorang kultivator Naschen Soul dengan banyak ahli di bawahnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa daerah ini. Pada dasarnya, jika seseorang memiliki kota, mereka harus memiliki setidaknya status tertentu, dan para penguasa kota selalu tahu. Di bawah penguasa kota, ada berbagai sekte, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan penguasa kota. Untungnya, penguasa kota Nandou menghilang 500 tahun yang lalu, jadi daerah ini tidak terkendali seperti naga tanpa kepala. Ini juga yang memungkinkan terbentuknya sekte besar seperti sekte Evil Sekte. Kota Nandou menjadi kota tanpa raja di Laut Setan dan dikelola oleh beberapa sekte besar.
Namun, Nandou City berada di tepi lautan iblis, jadi sumber dayanya langka, dan kurangnya Venaroh membuatnya sehingga kultivator jiwa-jiwa jarang datang ke sini. Ini menghasilkan situasi di mana dalam jutaan mil dari kota Nandou, tidak ada kultivator Nascent Soul tetapi banyak kultivator formasi inti. Seseorang pernah berkata bahwa jika seorang kultivator Nascent Soul muncul di sini, orang itu akan menjadi penguasa baru Nandou City. Bukannya tidak ada kultivator Nascent Soul yang ingin memerintah kota, tetapi tidak ada dari mereka yang tahan kekurangan energi spiritual dan mandul tanah, jadi mereka semua akhirnya menyerah. Pada titik tertentu, kultivator Nascent Soul berhenti datang. Lagi pula, ada hampir 1000 kota di Laut Setan, jadi tidak ada alasan untuk datang ke kota jelek seperti Nandou. Kota Nandou saat ini dikelola oleh Punishing Heaven Sect, yang sekte pemadam jiwa, dan sekte satu jalan surga. Meskipun Fighting Evil sekte memiliki kekuatan untuk juga menjadi penguasa, terima kasih kekuatan dari 3 sekte, mereka tidak bisa mendapatkan pijakan di kota. Bagaimanapun, membagi kepemilikan kota 3 caranya sangat berbeda dengan membaginya menjadi 4 cara. Juga, tidak ada yang suka menonton Fighting Evil sekte memusnahkan sekte lain saat mereka tumbuh dalam kekuasaan, sehingga ketiga sekte setuju tentang masalah ini. Setelah membayar 10 batu roh berkualitas rendah dan mendapatkan tanda untuk memasuki kota, Wang Lin dengan cepat berjalan melalui jalan-jalan menuju Treasure Refining Pavilion di timur. Pavilion Refining Pavilion memiliki 3 lantai. Barang-barang di setiap lantai beberapa kali lebih mahal daripada yang terakhir. Saat ini, ada sekitar 7 atau 8 petani yang berunding dengan para pekerja di dalamnya.